Ya seperti yang saya bilang tadi, untuk pemula naik motor ini nggak perlu effort langsung naik, langsung familiar. Tapi cukup hebat sih Honda bisa bikin Rebel ini dibikin simple mungkin. Padahal ini jatuhnya motor besar, tapi rasanya kayak nggak naik motor besar. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Bong. Baik-baik selalu ya, sehat-sehat selalu di tengah pandemi ini. Sebelumnya saya banyak yang nanya juga ke saya, Bong, motor gede yang nggak terlalu berat, ringan, nyaman, terus harga nggak terlalu mahal, di range harga 200 juta ke bawah apa gitu. Yang biasa saya rekomendasiin, yang full paper, ini motornya. Namanya Honda Rebel. Kita lihat ya, udah nggak asing ya, Honda Rebel ini udah cukup banyak di jalan raya di Indonesia. Nah, ini Honda Rebel ini sebenarnya boleh dibilang posternya motor Jepang karena modelnya mirip Sportster, tapi ini sebenarnya basicnya ini motor bobber. Bobber karena dari bannya juga gede, belakangnya ciri khas, tangkinya juga seperti ini. Nah, yang unik motor Honda Rebel ini, depannya kalau kita lihat dari depan sebenarnya ini mirip Sportster 40X. Kenapa saya bilang mirip? Karena profil bannya sama lampunya mirip, kecuali yang dari belakang gitu. Dan ini menjadi pilihan yang menarik juga untuk harga di range di bawah 200 juta untuk motor baru moge dengan kapasitas 500 cc. Yuk kita lihat seperti apa ketangguhan motor ini ya guys. Ya guys, yang seperti tadi saya bilang, kenapa saya rekomendasiin untuk harga range di bawah 200 juta untuk moge, karena ini cocok untuk di Asia kalau kata saya. Dari tingginya nggak terlalu tinggi, terus forward controlnya di tengah, jadi buat postur tubuh yang nggak terlalu tinggi juga enak. Kalau yang biasa naik motor biasa, kalau naik motor ini nggak kerasa seperti naik moge kalau kata saya. Langsung familiar, nggak perlu repot harus penyesuaian. Kalau naik motor ini langsung gas aja kalau kata saya. Nah, itu beberapa customer saya ada yang dari luar Pulau Jawa di Kalimantan sempat nanya, apa ya moge yang harga nggak terlalu mahal terus yang cocok buat di Kalimantan katanya, terus spare partnya juga relatif murah untuk pajaknya. Terus saya rekomendasiin Honda Rebel ini. Akhirnya beberapa waktu dia pakai untuk lintas di Kalimantan, dia bilang cocok banget kata dia. Nah, sampai akhirnya dia pesen satu lagi, dia beli 2 Honda Rebel. Sekali lagi, saya di sini bukan promosiin karena saya hanya penjual motor bekas. Kebetulan ditanya yang bagus apa, saya jawab apa adanya. Nah, Honda Rebel ini juga punya kelemahan dan kelebihan menurut saya. Kekurangannya ya untuk postur seperti saya di hampir 180 ini, bagi saya terlalu pendek. Seperti ini, jadi ngerasa jadi agak kagok karena terlalu pendek, terutama di forward controlnya di tengah sini nih. Kalau bagi saya enak agak panjang dikit, tapi ya kembali lagi, motor ini dirancang untuk simple, sederhana. Jadi orang yang nggak familiar dengan moge, sekali naik motor ini langsung bisa, enak gitu. Terus motor ini juga kelebihannya, menurut saya dibanding rivalnya yang lain, dia lebih empuk dari suspensinya. Jadi lewat jalan berlubang, halus dia. Terus ini juga udah dengan kaliper rem dengan Nissin double disc, maksudnya double cakram depan belakang. Udah cukup lah untuk 500 cc ini. Terus ya seperti saya bilang, ini boleh dibilang posternya motor Jepang, karena sebenarnya mau ikutin model Sportster, tapi ya ini dengan gaya orang Jepang, bikin bikin bobber ya seperti ini Honda Rebel. Terus Honda Rebel sendiri sebenarnya udah keluar dari sejak 1980-an. Dia ada banyak cc. Ada pertama dia ada 125 cc yang kecil, 250 cc,
terus 300 450, dan ini yang 500 2017, dan yang keluar yang sekarang yang terbaru 2020 yang akan meluncur CMX 1100 cc, itu yang terbaru. Koreksi ya kalau salah teman-teman, tolong di komen. Terus kita lihat fiturnya seperti apa Honda Rebel, yuk kita lihat lebih dekat. Ya guys, seperti yang tadi saya bilang, kenapa ini motor Honda Rebel dibikin mirip Sportster 40X. Sebenarnya keren, seperti profil bannya ini mirip Sportster 40X dan lampunya bulat gitu. Dan yang unik ya, spionnya masih warna kuning gini biar kental, klasiknya. Spionnya juga dibikin bulat, dan tidak lupa dia udah dikasih air cooler radiator biar adem kalau pas lagi macet. Terus ini remnya udah dibekali dengan mesin, masih single disc tapi cukup pakem motornya, dan di belakang juga udah. Nah, motor ini sebenarnya banyak banget yang di custom jadi bobber. Kalau kita lihat di Instagram atau di Google gitu, banyak yang custom bobber, seperti dipotong ininya nih, buntutnya atau spakbornya biasa diganti biar menempel dengan ban. Keren sih jadinya kalau di custom lagi jadi bobber. Nah, ini ada bagian yang saya jujur kurang suka atau minusnya Honda Rebel ini, yaitu buntutnya. Buntut lampu ini kesannya jadi seperti, bagi saya, motor murah atau nggak nyambung untuk sebuah motor berbasis bobber. Karena, tapi kembali lagi selera, mungkin ada yang suka seperti ini. Kalau bagi saya lebih bagus mungkin dibikin seperti Harley Sportster, yang lampu senya mungkin dipindah di sini, di spakbor, dan di sini, dan stop lampnya dipindah di bawah spakbor ini, mungkin lebih keren gitu. Tapi kembali lagi ini selera. Kalau bagi saya ini jadi malah yang bikin jelek belakangnya, sedangkan depannya udah bagus model 40X. Itu aja sih guys. Overall motor ini sesuai dengan harganya, di bawah 200 juta dengan full paper lengkap, model keren, cc 500, cukup banget sih. Nah, penasaran kan mau cobain rasanya motor ini gimana? Ya, ntar kita tes. Oh ya, tidak lupa sekali lagi, ini untuk boncengan, ini cuma hanya bantalan kecil begini seperti khas Sportster, Harley Sportster. Ya cukup lah ini untuk jarak pendek atau bawa istri atau anak. Tapi kembali lagi ini mesti hati-hati karena ini belakangnya modelnya begini, jadi kalau misalnya rem mendadak bisa tumbang ya. Penting sama pasangan yang bawa motor harus sering dipeluk biar aman. Tapi kalau mau aman lagi, dibeliin aksesoris backrest itu. Yuk kita cobain motor ini rasanya gimana. Nah, ini kita lihat coba fiturnya seperti apa Honda Rebel. Sebenarnya simple, speedometer cuma satu bulat gitu, tapi cukup lengkap. Di sini ada apa aja? Di sini ada indikator ABS, oli, odometer, digital, speedonya, dan untuk bensinnya juga cukup informatif. Simple sebenarnya, cuma satu kotak, tapi ya sengaja dibikin gini ya, kesan bobbernya makin kental kalau kata saya. Terus kita lihat di knopnya, ini ada engine start stop, sini ada lampu hazard start, dan sini lampu sen pada umumnya, klakson, dan lampu jauh dekat. Itu aja sih. Sebenarnya simple motor ini fiturnya, tapi ya nggak perlu banyak juga sih, karena motor ini kembali lagi identik dengan bobber. Bobber itu ya cukup dibilang motor nakal gitu. Dah, itu aja. Kita coba rasanya gimana Honda Rebel 500 ini guys. Langsung naik, langsung familiar. Tapi cukup hebat sih Honda bisa bikin Rebel ini dibikin simpel mungkin, padahal ini jatuhnya motor besar tapi rasanya kayak nggak naik motor besar.
Nah, yang agak menurut saya kurang dari speedometer ini mungkin karena nggak ada visornya di sini, jadi seperti kayak kita lihat agak samar-samar ngelihatnya, kayak kurang terang gitu karena ini kayak nggak berwarna. Tapi overall oke sih. Nah, motor ini yang saya suka posisi mengendaranya enak banget sih, kakinya nangkring gini jadi serasa santai, terus koplingnya juga ringan, tenaganya untuk 500 cc cukup menurut saya. Cuma karena ini yang saya bawa ini, motor ini knalpotnya masih original, jadi nggak ada suara halus. Kalau udah diganti knalpot lebih ngeblar. Untuk dari remnya kita coba, cukup lah untuk pengereman karena dia udah ada ABS juga. Overall naik motor ini boleh dibilang simple untuk sebuah motor besar, sederhana, nggak pakai ribet tapi nyaman. Kita nggak was-was juga, posisinya enak banget. Motor ini juga ringan, di saat macet kita nggak perlu effort buat nahan motor ini gitu. Asik motor ini. Terus yang saya suka dari motor ini yaitu tangkinya jadi kelihatan nakal gitu, di atas hampir sejajar dengan speedometer, jadi kesan bobbernya tuh kental banget. Posisi tangkinya buat ngisi bensinnya juga gampang, langsung plug sini. Yuk kita coba kasih penilaian untuk motor ini. Ya guys, tadi kita udah tes gimana motor ini. Overall motor ini maknyus. Dari suspensinya empuk, terus dari remnya enak. Tapi kembali lagi, semua motor ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kekurangan motor ini yang seperti saya bilang tadi, dari lampu speedometernya tuh kayak seperti kurang terang. Jadi kalau kena pantulan matahari cahaya langsung, jadi agak kurang enak dilihatnya gitu, kurang terang. Terus yang paling saya nggak suka ya ini dari buntut ini, yang lampunya yang terpisah seperti ini. Saya tadi bilang angka bagusnya mungkin ini nempel di spakbor. Tapi anyway, untuk harga motor segini ini menurut saya rekomendasi banget, karena dari cc 500 terus modelnya udah bobber, keren, dan harganya oke untuk moge yang ini udah full paper, terus pajak juga relatif murah, sama yang paling penting spare partnya juga nggak terlalu mahal-mahal banget dibanding Harley Davidson. Jadi buat yang pemula ingin nyari motor besar, saya rekomendasiin untuk Honda Rebel. Tapi dari bintang, kalau kasih bintang dari 1 sampai 5, saya kasih Honda Rebel ini 4. Tapi overall oke. Itu aja guys. Jangan lupa ya di subscribe, di komen, biar Bong semangat untuk review motor lain. Thank you guys.